Mbak, ini penggelembungan suara itu hanya masuk di 02 atau 03 juga ada, Mbak? Mbak, ini penggelembungan suara itu hanya masuk di 02 atau 03 juga ada, Mbak? Laporan dari 02 mayoritas, di 03 juga ada, tetapi cuma 12 aja. 12 saja. Tapi kalau 02 hampir semua itu penggelembungan dan nilainya luar biasa. Astagfirullah, sampai mengerikan, pakai banget 800, 300, malah kemarin yang sampai viral itu sampai 500.000 itu tadi di gerobokan ya Mas. Mbak, ya. Itu untuk bukti pelanggaran nanti yang digunakan untuk memperkuat laporannya nanti kira-kira C1 sama website resmi KPU. Jadi saya kayak gini nih. Ini salah satu contoh ya. Ini kan website resmi KPU nih. Ini siapapun kan bisa melihat. Ya, TPS 010 Brecong. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, semakin seru ini begitu kan ya, saling adu data, bakal seru ya. Data dari Realcon KPU ya versus Realcon dari rekapitulasi suara dari Anies Baswedan. Ya, ini dari Realcon tim paslon 01 dan 02 versi KPU dan versi data C1 hasil yang kemudian didapatkan oleh suara Anies Baswedan. Semakin seru ini begitu kan? Secara kalkulasi politik begitu kan? Secara C1 yang masuk di situ 50% justru Anies Baswedan. Sedangkan 38% yaitu adalah Prabowo ya. Sedangkan 11% yaitu adalah Ganjar. Nah, catatan inilah yang kemudian ini belum sepenuhnya masuk di situ begitu kan. Ini bakal seru adu data ya antara Realcon KPU ya dan Realcon tim paslon 01 dan 02. Sama-sama gunakan data C1. Berarti nanti dihitung manual berdasarkan C1, bukan melalui Sirekap apalagi Quickcon yang berbayar katanya begitu kan. Ini kan sudah menandakan bahwa ya sudah kelihatan sebenarnya apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi motif mereka begitu kan untuk salah satu ada yang mengatakan wah ini penggelembungan suara misalnya begitu kan, ada indikasi-indikasi yang kemudian surat-suara yang satu TPS melebih dari 500.000. Bayangkan ini akan dibongkar habis-habisan di situ begitu kan. Nanti di MK pasti ada di situ dalam persidangan ini. Maka semua orang bisa ketar-ketir begitu. Saya katakan sejak awal, kalau memang ini benar-benar diterima dan dikabulkan oleh MK, jelas mereka ada dua hal yang didapatkan oleh 02. Bisa diskualifikasi seorang Gibran, yang kedua adalah bisa diskualifikasi, bisa mereka kalah di situ begitu kan. Batal menang. Tapi dalam sejarah ini harus ada begitu kan untuk membuktikan bagaimana nuansa-nuansa politik yang dimainkan untuk siapapun di situ begitu. Ini semakin hari semakin menunjukkan bagaimana betapa luar biasanya begitu kan. Orang-orang sudah mengungkap tabir bagaimana penggelembungan suara yang terjadi selama ini. Ini viral DWA ini ya M. Husefri Rizal ya HM Yusuf Rizal. Astagfirullah, penggelembungan begitu nyata dan kecurangan TSM kok KPU nekat memenangkan 02. Pantesan saat mengumumkan ketua KPU Hasim terbata-bata seperti menahan tangis. Ada apa begitu? Ini yang mesti kita telusuri betul di MK kan. Makanya jalan satu-satunya adalah hak angket untuk bisa mengaudit ya KPU sendiri di situ begitu. Yang satu sisi adalah di Mahkamah Konstitusi begitu, harus dengan bukti-bukti yang real. Dua alat bukti cukup mereka untuk memperlihatkan yang ada, apalagi 10 bukti dan sebagainya begitu kan ya. Mari kita ini lihat saja dari adu data nanti. Ini bakal seru nanti mana yang sebenarnya yang menang dan mana yang kalah. Ada yang berkomentar begini, ya udah datang aja nanti sidang pembuktian. Ya kita datang di situ begitu kan ya, akan datang di situ. Jadi ketua KPU ini dan anggotanya tidak sadar kalau perbuatan mereka akan jatuh hukumnya saat mereka sudah pensiunan. Nah, kita lihat saja apakah ada bukti atau tidak begitu kan. Apakah ada nuansa-nuansa penggelembungan suara atau dugaan-dugaan kecurangan? Ya silakan nanti disengketa Mahkamah Konstitusi ya.
beberkan di situ begitu kan. Tetapi kalau sudah dibeberkan faktanya, realitanya, masyarakat bisa melihat, oke lah bisa ada penilaian ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Sekarang ini kan masih muncul spekulasi sana sini sebenarnya, spekulasi ini, spekulasi itu dan sebagainya, dan pada akhirnya ya spekulasi itu semakin membesar, akhirnya menyimpulkan sendiri. Tapi bagi kami adalah dengan data-data seperti itu ya kita libatkan nanti ya C1 hasil versi KPU atau realcon KPU. Itu nanti ya kita akan buktikan aja. Kenapa dari dulu begitu kan, dari kemarin penghitungan 58 kok tidak naik-naik sama sekali. Itu yang mesti kita lihat nanti. Fokus kepada diskualifikasi pasangan 02 karena pencalonan Gibran yang cacat hukum yang berefek kepada pembatalan keputusan KPU. Sehingga Pilpres tinggal 2 pasangan 01 dan 03. Pemenangnya tinggal melihat suara siapa yang lebih banyak. Jadi tidak ada pemilu ulang katanya begitu kan ya. Ada yang mengatakan nauzubillah, wah ini gimana begitu kan. Dengan adanya seperti ini saya kira nuansa-nuansa bersifat politis itu ya pasti ada begitu. Tapi bagi kami adalah ketika melihat hal-hal yang seperti ini begitu kan, banyak yang mengatakan wah kalau sudah ditentukan oleh KPU bisanya itu sudah menang katanya begitu kan ya, sudah menang ya, dalam artian semuanya itu kan melakukan atau merujuk kepada versi KPU. Siapa yang menang, mereka yang kemudian dilantik. Tapi bagi kami adalah ada Mahkamah Konstitusi yang harus kita amati betul di situ begitu kan. Ya, Mahkamah Konstitusi bisa mengadili mana yang kemudian ada dugaan kecurangan dan mana yang tidak. Nah, disitulah peran penting kita begitu untuk mengawal pemilu ini ya, terutama di MK begitu. Bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Tapi bagaimana praktek-praktek kecurangan itu dijadikan sebagai hal yang sepele hari ini, yang penting ada ini, yang penting ada finansial, ya semua bisa melakukan hal itu begitu. Tapi rasanya demokrasi kita kalau dibumbui seperti itu terus begitu kan ya, dugaan-dugaan kecurangan yang ada, saya kira kapanpun ya, sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju-maju. Ya akan buktikan aja nanti begitu kan. Dia akan menunjukkan ya data-data realcon dan hasil dari KPU ya, versi dari realcon hasil C1 dari Anies Baswedan. Ya kita tunjukkan aja di situ begitu. Maka saya sejak awal mengamati betul begitu kan bahwa demokrasi kita kalau dibawa dengan nuansa-nuansa kecurangan yang ada, penggelembungan suara yang ada, wah tidak akan berkembang begitu. Jadi di negara-negara lain lihat saja di situ ada demokrasinya berkembang tapi ekonominya tidak berkembang. Ada ekonominya berkembang tapi demokrasinya tidak berkembang. Di Indonesia demokrasinya tidak berkembang, itu aja begitu kan ya. Ya, ekonominya ya itu aja begitu. Sehingga apa yang mau diharapkan kita begitu. Lihat saja di negara-negara India begitu misalnya begitu kan ya. Secara demokrasi mereka ya kita lihat saja perkembangannya sangat luar biasa. Ya secara ekonomi mereka lihat saja ya agak anjlok sedikit begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ya kita harus tiru negara-negara kita, mengapa mereka bisa bersatu? Ya karena pada kenyataannya adalah ruang lingkup mereka ya sangat sedikit ya. Terus kemudian kultur dan budaya dari bangsa kita ya, dari rakyat Indonesia kan berbeda-beda di situ begitu. Ada si A, si B dan si C. Tapi bagi kami seorang presiden harus punya mentalitas yang kuat, punya pengalaman yang kuat untuk mempersatukan ini dengan di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika di situ begitu kan. Maka data-data yang ada selama ini dari KPU ya kita harus tunjukkan begitu kan ya, bagaimana jadinya. Ini semakin seru di situ begitu kan. Saya kira wah ini saling bantah-bantahan, ini C1 dan sebagainya. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.